Assalamualaikum, halo sahabat, ketemu lagi dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita melanjutkan sesi bahasan A to Z terkait kemoterapi. Salah satu hal yang sering mengganggu, menimbulkan banyak keluhan atau membuat pasien tidak nyaman, kadang-kadang bahkan takut menerima atau dilakukan kemoterapi adalah rambut rontok. Pada pasien yang diberikan obat kemoterapi, tidak bisa dipungkiri dan memang kejadian rambut rontok itu hampir selalu terjadi. Sahabat sekalian, rambut rontok pada pasien kanker yang diberikan obat untuk penyembuhan kankernya sebenarnya tidak hanya terjadi pada pemberian kemoterapi, tapi juga terjadi pada pemberian misalnya targeted terapi, pengobatan yang lebih modern yang sebenarnya hanya menyasar sel yang tidak normal. Kemudian juga bisa terjadi pada pasien yang diberikan radioterapi. Juga kadang-kadang terjadi misalnya pada kondisi tertentu, pada kanker tertentu yang diperlukan transplantasi sumsum tulang. Juga bisa terjadi rambut rontok. Sekarang kita bahas kenapa sih kok rambut rontok ketika diberikan kemoterapi. Seperti pada bahasan sebelumnya, obat kemoterapi itu sebenarnya hanya efektif atau menyasar sel-sel yang tumbuh cepat, misalnya sel kanker. Jadi sel kanker itu memang selain pertumbuhannya abnormal, tidak terkendali, tapi satu parameter yang penting adalah tumbuhnya cepat. Nah, pada sel yang tumbuh cepat, obat kemoterapi akan efektif bekerja. Nah, pada tubuh kita, organ-organ kita yang mempunyai sel tumbuhnya cepat tentunya akhirnya juga terefek. Salah satunya adalah folikel atau akar rambut. Misalnya yang lain adalah pada mukosa usus, sehingga pasien terjadi diare, atau mungkin terjadi depresi atau penekanan sumsum tulang, sehingga orangnya menjadi kekurangan darah atau anemi. Nah, sekarang kita fokus pada terjadinya rontok pada pasien diberikan obat kemoterapi. Folikel rambut atau akar rambut memang salah satu bagian tubuh yang tumbuhnya relatif lebih cepat dibanding organ lain. Dengan demikian, efek samping kemoterapi akan kelihatan pada organ tersebut. Nah, bagian mana yang bisa rontok? Tentunya yang paling kelihatan adalah di kepala. Kemudian juga di misalnya alis, mungkin kumis dan atau organ-organ yang lain. Semuanya bisa rontok. Dan ini maklum sekali ketika seorang pasien, misalnya apalagi seorang wanita, rambutnya rontok, bahkan sampai gundul, adalah bukan merupakan suatu hal yang ringan. Jadi bisa hal ini harus dijelaskan atau dibikin bahwa wanita tersebut bisa menerima kondisinya walaupun sifatnya adalah sementara. Sahabat sekalian, rontoknya rambut itu kapan terjadi? Kemoterapi biasanya diberikan rata-rata 6 kali. Nah, rontok itu bisa terjadi sejak kemoterapi selesai yang pertama. Tapi paling lambat setelah 2 kali kemoterapi sudah rontok. Dan rontoknya itu bisa sedikit tapi bisa brul begitu, jadi bisa banyak begitu. Kemudian apakah selama kemoterapi rambut itu tumbuh? Jawabannya sebenarnya ya. Jadi tumbuh lagi, akar rambutnya memproduksi lagi, tapi rontok kembali. Sehingga ketika kita merawat pasien dengan kerontokan rambut, memang harus dijelaskan bahwa selama kemoterapi berlangsung, rontok itu masih berlangsung dan lebih baik kita siapkan
pasien itu bisa menerima bahwa selama itu akan terjadi rontok dan bahkan botak, jadi bersih sekali. Sehingga kadang-kadang malah kita sarankan daripada rambutnya tidak cantik dilihat, mungkin sekalian dipotong pendek atau potong gundul, potong seperti pelontos begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah itu bisa dicegah? Dari berbagai buku, laporan, penelitian yang sudah kita pelajari, ternyata berbagai cara untuk mencegah rotoknya rambut selama kemoterapi itu tidak ada yang efektif. Sehingga saya pribadi lebih baik mempersiapkan seorang pasien untuk bisa menerima keadaan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan mulai tumbuh lagi? Nah, ternyata hampir selalu bahwa kerontokan rambut itu bersifat reversible atau hanya sementara. Jadi pada bulan pertama pasca kemoterapi selesai, itu rata-rata belum tumbuh. Nah, pada bulan kedua mulai tumbuh. Dan pada bulan ketiga rata-rata panjangnya sudah 3 cm. Dan kalau tadi kerontokan katakanlah itu dianggap sebagai bad news, berita tidak baik. Nah, good news-nya adalah ketika tumbuh lagi, ternyata rambut itu lebih tebal, lebih kuat. Jadi rambut yang baru itu biasanya lebih hitam, kalau orangnya masih muda tentunya. Kemudian lebih tebal, lebih besar rambutnya. Dan mungkin hal kecil, kadang-kadang pada awal tumbuh itu menjadi lebih ikal. Walaupun sebenarnya awalnya adalah rambut lurus. Apakah ada pengobatan untuk mempercepat tumbuhnya rambut? Atau misalnya ada pengobatan selama kemo sehingga pasien lebih nyaman? Biasanya hanya diberikan pelembab di kepala, tapi memang ada beberapa obat yang kayak krim yang diberikan pasca kemoterapi yang diharapkan mempercepat atau lebih baik timbulnya atau tumbuhnya rambut baru. Jadi demikian sahabat sekalian, memang pengobatan kemoterapi adalah pengobatan yang panjang, pengobatan yang berat dengan berbagai efek yang memang harus dihadapi secara baik. Demikian info sehat hari ini. Silahkan berikan komentar atau ajukan pertanyaan. Nanti kita akan jawab pada sesi ASMI Tanya Dr. Yan. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.